Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi pertemuan 10, yaitu translasi bagian pertama. Artinya nanti di materi translasi ini kita akan membahas sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan 10 ini dan pertemuan 11. Oke, untuk yang pertama dalam bab setengah putaran dijelaskan bahwa setengah putaran dapat ditulis sebagai hasil kali dua pencerminan, yaitu kalau A sebagai titik yang diketahui dan G dan H dua garis yang tegak lurus di A, maka SA itu sama dengan MG MH. Dalam bab ini akan kita bahas hasil kali dua pencerminan pada dua garis yang sejajar. Ini berarti bahwa sebuah translasi itu terbentuk dari hasil kali dua pencerminan pada dua garis yang sejajar begitu. Untuk yang pertama, teorema 10.1. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar. Apabila ada dua titik A dan B, maka garis A double aksen dan B sama dengan garis B double aksen. Dengan A double aksen ini sama dengan MH MGA dan B double aksen sama dengan MH MGB. Oke, pembuktian. Diketahui G dan H ini garis yang sejajar. Kalian bisa lihat gambar ini. Kemudian titik A dan titik B, ya, titik A dan titik B, ini titik A dan titik B. Dengan dengan A ini sama dengan MH MGA dan maksudnya A double aksen ini sama dengan MH MGA dan B double aksen sama dengan MH MGB. Ini ya hasilnya. Untuk A double aksen itu hasil pencerminan dari garis G dan garis H. Kemudian untuk B double aksen hasil pencerminan juga dari garis G dan garis H terhadap titiknya masing-masing. Oke, kita akan buktikan bahwa ruas garis A dengan A double aksen sama dengan ruas garis B double aksen. Jadi kita akan buktikan bahwa ruas garis ini sama dengan ruas garis ini. Tuh. Kita tentukan sebuah sistem koordinat dengan G sebagai sumbu Y. G-nya ini sebagai sumbu Y. Oke, G ini sebagai sumbu Y. Kemudian sebuah garis tegak lurus dengan G sebagai sumbu X. Ini tegak lurus dengan G. Ini sumbu X. Berarti kita peroleh sudah garis sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y ini adalah garis G. Kemudian akan kita buktikan SNA sama dengan B double aksen dengan N adalah titik tengah dari ruas garis B A double aksen. Oke, jadi kita akan membuktikan bahwa setengah putaran dari A ini adalah B double aksen, gitu ya. Kemudian di sini ada titik N-nya sebagai titik pusatnya. Ya, kalau kita bicara setengah putaran, biasanya di sini titik A-nya. Tapi sekarang kita di materi translasi ini sebagai pusatnya itu N-nya, titik pusatnya. Oke, jelas G ini X sama dengan 0. Titik G-nya mana ini? X-nya. Titik G-nya yang tadi sebagai sumbu Y. G ini adalah bernilai G sama dengan X sama dengan 0. X sama dengan 0 ya seperti ini garisnya. Kemudian ambil titik P, X, Y.
Kemudian P ini tidak berada di garis H katanya. Oke, kita ambil titik P, X, Y dan P-nya tidak berada di garis H. Misalkan titik P-nya di sini, kemudian kita peroleh bahwa untuk P dicerminkan terhadap garis H itu adalah P aksen. Sehingga antara P dan P aksen ini membentuk sebuah garis. Kemudian setelah itu garis potongnya ada di garis H. Nah, di tengah-tengah di sini kita kasih sebuah titik. Kita beri nama titik Q. Kemudian karena H itu memetakan X sama dengan N, ini ya, H ini bernilai X sama dengan N, atau H sama dengan X sama dengan N ya, bisa ditulis seperti ini. Dan P, X, Y, maka titik potong Q ini adalah N, Y. Dengan Q adalah titik tengah dari ruas garis P aksen. Karena Q ini nilainya N, Y dan P ini X, Y, maka kita dapat misalkan bahwa nilai dari P aksen ini misalkan X1, Y1. Maka diperoleh untuk Q itu sama dengan ini Q-nya kan titik tengah. Berarti rumus untuk titik tengah adalah X1 plus X per 2, Y1 plus Y per 2 untuk Q-nya. Kemudian Q tadi nilainya adalah N, Y. Berarti N, Y sama dengan X1 plus X per 2, Y1 plus Y per 2. Sehingga diperoleh 2N sama dengan X1 plus X. Kemudian kita pindah ruas, kita hasilkan bahwa X1 sama dengan 2N min X. Dan untuk Y sama dengan Y1 plus Y per 2 itu sama dengan 2Y sama dengan Y1 plus Y. Kemudian dijadikan Y1 sama dengan hasilnya adalah 2Y min Y. 2Y min Y sama dengan Y. Jadi didapat P aksen itu sama dengan 2N min X, 2N min X, Y. Kemudian garis G adalah sumbu koordinat Y. Ini garis G-nya tadi merupakan sumbu koordinat Y. Sehingga ketika titik P ini dicerminkan terhadap garis G, otomatis hasilnya adalah min X, Y. Kenapa? Ya karena X-nya di sini bernilai min, kemudian Y-nya positif ya, berarti min X, Y, min X, Y. Jadi MH MGP itu sama dengan MH MGP. Tadi P-nya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis G adalah min X, Y. Kemudian untuk MH-nya ya, MH-nya adalah berarti dicerminkan terhadap garis H, sehingga 2N ya min X, tadi kan min X ya, kemudian Y-nya tetap, sehingga hasilnya adalah 2N plus X, Y. Jadi hasil dari MH MGP itu sama dengan 2N plus X, Y. Kemudian maka ketika titiknya A, hasilnya adalah untuk A aksennya adalah min A1, A2. Dan untuk A double aksennya hasilnya adalah 2N plus A1, A2. Kalian bisa sesuaikan ini dengan nilai yang di sini, yang untuk titik P-nya. Sesuaikan dengan titik P-nya untuk mencari MH MGA. Kemudian untuk MH MGB juga sama, hasilnya 2N plus B1, B2 sama dengan B double aksen.
Kemudian setelah itu, karena N itu titik tengah ruas garis B A double aksen, yang akan kita buktikan yang tadi ini kan ya, yang akan kita buktikan ini, dan ini gambarnya. N ini titik tengah dari titik B dan A double aksen. Oke, kemudian maka N ini sama dengan 2N plus A1 plus B1 per 2, A2 plus B2 per 2. Ini bentuk dari rumus titik tengah, cuman disesuaikan dengan bentuk ininya, bentuk garisnya. Garisnya kan X sama dengan N, sehingga dia berbentuk seperti ini. Kemudian setelah itu diperoleh N-nya ini, ya yang tadi, yang atas ini kurungnya dihilangkan. 2N plus A1 plus B1 per 2, A2 plus B2 per 2. Dan A-nya itu sama dengan A1, A2. Sehingga setengah putaran atau SNA sama dengan 2 ini SNA ya. SNA-nya itu kan sama dengan A double aksen. A double aksennya ini 2 ya. 2N plus A1. Ya berarti 2N-nya ini, N-nya kan 2N plus A1 plus B1 per 2. Kemudian min A1. Kemudian untuk ininya, untuk Y-nya juga 2N min A2. Kita tahu dari mana rumus ini? Ini rumus dari pertemuan kemarin kita bahas di pertemuan 9 untuk 2 titik yang berbeda di setengah putaran. Jadi 2A min X1, kemudian 2B min X2 kan rumusnya. Untuk ininya, untuk A-nya itu ini, kemudian untuk B-nya ini. Jadi kita substitusi, hasilnya 2 dikali 2N plus A1 plus B1 per 2 min A1, 2 dikali A2 plus B2 per 2 min A2. Sehingga setelah dioperasikan, hasilnya adalah 2N plus B1, B2. Nah, 2N plus B1, B2 adalah hasil dari B double aksen. B double aksen ini. Dengan demikian terbukti bahwa ruas garis A double aksen itu sama dengan ruas garis B double aksen. Jadi setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MG MH adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Jadi hasil transformasi MH-MG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Transformasi demikian dinamakan translasi. Jadi hasil dari pencerminan MH-MG ini seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama. Nah, setiap titik menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah inilah yang disebut dengan translasi atau geseran. Kemudian ada sebuah definisi. Suatu padanan G dinamakan suatu geseran apabila ada garis AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P aksen dengan GP sama dengan P aksen dan ruas P aksen sama dengan ruas AB. Setiap ruas garis berarah menentukan sebuah translasi. Kalau ruas AB suatu garis berarah, maka dengan lambang GAB dimaksudkan sebagai sebuah geseran yang sesuai dengan AB.
G di sini lambang dari sebuah geseran. Jadi ketika ada titik P kemudian di sini GP berarti dan ini P aksen berarti hasil dari geseran titik P ini adalah P aksen. Ya, kemudian ketika ada ruas garis AB kemudian di sini ada GAB berarti geseran dari garis AB. Kalau P aja ini titik, kemudian kalau AB ini garis, ada dua AB membentuk sebuah garis, maka GAB sama dengan artinya geseran terhadap garis AB atau geseran yang sesuai dengan garis AB. Teorema 10.2. Apabila ruas AB sama dengan ruas CD, maka geseran AB sama dengan geseran CD. Sebenarnya ini pembuktiannya kita cari dulu hasil dari geseran masing-masing. Oke, misalkan X ini sembarang. Kemudian geseran dari AB ini misalkan terhadap titik X itu hasilnya X1. Kemudian geseran CD terhadap titik X itu hasilnya X2. Kemudian tadi dipunyai bahwa AB itu sama dengan CD. Maka X1 X1 sama dengan AB dan X2 sama dengan CD. Sehingga sehingga X1 sama dengan X2 berdasarkan ini. Ini berarti bahwa X1 sama dengan X2. Ya karena apa? Ya titik X ini satu kan? X sama dengan X. Untuk menjadi sama dengan, maka otomatis harus X1 sama dengan X2. Sehingga GAB ini sama dengan GCD. Begitu. Kemudian teorema 10.3. Andaikan G dan H dua garis yang sejajar dan CD sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C anggota G dan D anggota H. Apabila ruas AB sama dengan ruas 2 kali CD, maka GAB sama dengan MG. Pembuktian, ambil titik P sembarang. Kemudian misal P aksen ini sama dengan GABP. P double aksen sama dengan MGP. Akan dibuktikan bahwa P aksen sama dengan P double aksen. Menurut definisi geseran bahwa ruas garis P aksen sama dengan ruas garis AB. Karena garis AB sama dengan 2 kali garis CD, maka P aksen sama dengan 2 kali CD. Kemudian C anggota dari G, maka MGC sama dengan ya C double aksen. C-nya ada di garis G. Kemudian ini berarti bahwa D itu titik tengah dari C double aksen. Sehingga C double aksen sama dengan 2 kali CD. Berdasarkan teorema 10.1 diperoleh C double aksen sama dengan P double aksen. Jadi ruas C double aksen sama dengan 2 kali CD sama dengan P aksen sama dengan P double aksen karena tadi sama akibatnya P aksen sama dengan P double aksen. Jadi geseran ABP sama dengan MG. Karena titik P tidak sebarang, maka GAB sama dengan MG. Jika kurang paham dari bukti seperti ini, kalian nanti bisa gambarkan sendiri bentuknya supaya lebih paham. Kemudian catatan.
Yang pertama, dari teorema di atas dapat disimpulkan bahwa setiap geseran GAB dapat ditulis sebagai hasil kali dua refleksi pada dua garis yang tegak lurus pada AB dan berjarak setengah AB. Kemudian yang kedua, jika ruas AB sebuah garis dan M titik tengah AB, sedangkan GH dan M3 garis masing-masing tegak lurus di A, di M, dan di B, maka ruas AB pada ruas AB maka GAB ini sama dengan MHMG, MN, MH. GAB, geseran titik AB, garis AB ini sama dengan MH, MG. Kemudian sama dengan MN, MH. Jadi ke sana ya arahnya. Selanjutnya yang ketiga, karena setiap geseran sebagai hasil kali dua refleksi, sedangkan refleksi adalah suatu transformasi, maka suatu geseran adalah suatu transformasi yang isometri. Jadi suatu refleksi adalah suatu isometri. Suatu geseran adalah suatu isometri langsung, sebab setiap refleksi adalah suatu isometri lawan. Kemudian teorema 10.4. Jika GAB sebuah geseran, maka GAB inverse itu sama dengan GBA. Oke. Katanya GAB inverse itu sama dengan GBA. Oke, bukti geseran adalah hasil kali dua refleksi. Di teorema 10.3. Refleksi adalah transformasi. Teorema 3.1. Tiap transformasi memiliki balikan. Teorema 6.1. Maka setiap geseran pun juga memiliki balikan. Perhatikan gambar ini. Kita akan membuktikan bahwa GAB inverse itu sama dengan GBA. Oke, GAB untuk titik A ya. GAB untuk titik A, maka MHMG A. Ini kan rumus dari geseran MHMG A. Untuk titik A digeser dicerminkan terhadap G, hasilnya A. Kemudian dicerminkan terhadap H, hasilnya adalah B. Ya, hasilnya adalah B. Ini B. Kemudian untuk GAB A terhadap MN MHA digeser dicerminkan terhadap H. M ini berarti cermin ya. Terhadap H berarti hasilnya adalah B. Kemudian dicerminkan terhadap N juga hasilnya adalah B. Sehingga diperoleh GABA sama dengan MHMGA sama dengan MN MHA, atau GAB sama dengan MHMG sama dengan MN MH. Kemudian untuk GBA titik B ya, berarti titik B dicerminkan terhadap MHMNB, hasilnya B ini dicerminkan terhadap garis N, hasilnya adalah B. Kemudian dicerminkan terhadap garis H, hasilnya adalah A. Ini ya. Kemudian GBA B terhadap terhadap MG MHB, hasilnya adalah A juga. Jadi GBA B sama dengan MHMNB sama dengan MG MHB, atau GBA sama dengan MHMN atau sama dengan MG MH. Sehingga GAB inverse sama dengan MNNH inverse ya. MNNH inverse, atau ini ya, di sini kita pakai yang ini salah satu saja. Kemudian dipecahnya jadi dibalik. Ingat bahwa kalau inverse dipecahnya urutannya jadi dibalik, MH inverse
Mn inverse. Kemudian MH inverse ini sama dengan MH, kemudian Mn inverse ini sama dengan Mn, kemudian MH Mn ini kita lihat di sini sama dengan GBA, sehingga dapat disimpulkan bahwa GAB inverse itu sama dengan GBA. Kemudian setelah itu teorema 10.5. Jika GAB sebuah geseran, sedangkan C dan D adalah 2 titik, sehingga ruas AB sama dengan 2 kali ruas CD, maka GAB sama dengan SCS SD. Bukti, andaikan G sama dengan ruas CD, kemudian K tegak lurus dengan G di C. K tegak lurus dengan G di C, kemudian garis G ini ruas garis C dan D, kemudian M tegak lurus dengan G di D, ya. Maka ruas garis CD ini ruas garis berarah dari K ke M, karena ruas AB sama dengan 2 kali ruas CD, maka GAB sama dengan MK. Dari lihat gambar ini sudah terlihat ya. Oke, berdasarkan teorema 10.3, ingat tadi teorema 10.3, sedangkan SD sama dengan MG. SD MG. Menurut teorema 7.1, andaikan D sebuah titik serta G dan M 2 garis tegak lurus yang berpotongan di D, maka SD sama dengan MG dan SC sama dengan MK. Menurut teorema 7.1, andaikan C sebuah titik serta G dan M 2 garis tegak lurus yang berpotongan di C, maka SC sama dengan MK. Teoremanya menyesuaikan. Kemudian setelah itu, jadi SC SD itu sama dengan MG MK, sehingga ini sama-sama mempunyai MG dan MG adalah sebuah identitas, maka bisa ditulis MK. Kemudian ini ya, transformasi identitas, kemudian hasilnya adalah MK. Berdasarkan persamaan yang pertama dan kedua, diperoleh bahwa GAB itu sama dengan SCSD. Artinya geseran AB itu sama dengan setengah putaran SC, setengah putaran SD. Kemudian di sini ada contoh. Jika A sama dengan 3,-1 dan B sama dengan 1,7 dan C sama dengan 4,2 adalah titik-titik yang diketahui, tentukan sebuah titik D sehingga GAB itu sama dengan SCSD. Nah, cara pengerjakannya kalian bisa pahami. Yang pertama, kita tentukan titik-titik yang diketahui A, titik B, kemudian titik C, sesuai dengan koordinat yang diketahui tadi. Kemudian kita pilih titik E dan E ini sebuah titik, sehingga E ini membentuk sama dengan, jadi ketika AB ini disambung ya menjadi sebuah garis, maka nanti ada sebuah titik E, sehingga AB itu sama dengan CE atau CE sama dengan AB. Oke, untuk A ini ke titik C itu bergeser berapa? Bergeser 3 ya. Berarti di sini juga harus 3. Berarti otomatis titik E ini berada di koordinat 2,10. Atau kalian bisa gunakan cara seperti ini. Oke, apabila titik D itu titik tengah CE
maka D ini 3,6. Berarti titik D ini tengah-tengah katanya ya, 3,6. Kalian bisa lihat berdasarkan ini ya. Kemudian sehingga garis CE sama dengan 2 kali garis CD, atau AB sama dengan 2 kali CJ, karena panjang AB itu sama dengan panjang CE. Nah, menurut teorema 10.5 diperoleh bahwa GAB sama dengan SCS SD yang barusan kita bahas. Jadi titik D-nya yang dicari adalah 3,6, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai dari titik D untuk GAB sama dengan SCSD ini adalah 3,6. Tuh, sekian materi pada pertemuan ke-10. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.